Selamat malam semuanya. Kita sudah hadir lagi di hari Senin, teman-teman. Jadi semoga semuanya mendapatkan weekend yang terbaik. Selamat malam. Wah, selamat malam dari Batam. Ada yang dari Malaysia. Tadi ada yang dari Jogja juga saya lihat. Selamat malam semuanya. Jadi teman-teman, hari ini kita emang biasanya kan hari Senin itu training ya. Jadi, Padang, oke. Padang, Pekanbaru semuanya absen dulu. Rame nih hari ini nih. Selamat malam dari Papua Barat. Papua, oke. Kan giliran barangnya inden, terus ada testimoni produk, baru rame Zoom-nya ya. Giliran biasa-biasanya, ramenya telat. Oke. Nah, jadi teman-teman, seperti biasanya hari ini kita ada acara ya, kayak yang minggu-minggu sebelumnya memang. Jadi tapi yang spesial hari ini mungkin bukan temanya atau apa gitu sih, karena biasanya kita hari Senin ini kita training, biasanya hari Senin ini kita ada sharing tentang bisnis, gimana cara jalanin bisnis di AFC, jaringan seperti apa, gimana cara mendapatkan income dan lain-lainnya, gimana cara prospek yang benar dan lain-lainnya kan, biasanya kayak gitu. Tapi hari ini super nih, saya bilangnya super spesial, karena kenapa? Hari ini kita mau ada tamu speaker yang akan sharing ke teman-teman semua. Jadi mungkin selama ini kita sering ya pasti adalah kecap-kecap tentang produk sedikit ya. Jadi ada yang bilang mungkin iya ini kalau konsumsi produk kita, misalkan tadinya ada gejala stroke hilang, tadinya ada apa hilang, semuanya membaik dan lain-lain. Hari ini saya mengundang seseorang yang akan memberikan bukti ke teman-teman kalau produk kita ini benar-benar bekerja. Nah, bekerjanya gimana? Jadi edifikasi sedikit aja sebelum mulai. Jadi teman-teman, speaker hari ini, tamu hari ini, beliau ini member di EFC ini udah lama, dari awal-awal EFC mulai ada, udah gabung. Terus beberapa tahun kemudian dia jalanin di sini, mungkin nanti ceritanya seperti apa mungkin nanti bisa tanya, tapi beliau ini kena spinal cord injury. Jadi cedera sumsum tulang belakang. Nanti penyebabnya seperti apa segala macam nanti bisa langsung di-sharing sama speakernya. Jadi singkat cerita, dia kena cedera tulang belakang yang membuat dia lumpuh total. Mulai dari tangan sampai ke bawah atau mungkin leher ke bawah, nanti juga akan dijelasin secara lebih detail, tapi intinya dia lumpuh total. Dan dia sempat masuk ICU dan lain-lain, pokoknya terus membaik gara-gara konsumsi produk gitu kan. Ya, jadi ini sebuah bukti yang mungkin teman-teman hari ini juga acara kan hari ini direkam, jadi teman-teman mungkin nanti bisa tonton juga, dan mungkin kalau ada yang belum jelas nanti saya bikin rekapan videonya oleh narasumber yang samanya juga. Jadi beliau akan sharing cerita hari ini gimana caranya kok bisa kena kayak begitu, dan apa yang terbantu dari produk-produk ini nih, apa yang membantu dia biar dia bisa jadi pulih gitu loh. Jadi tujuan acara hari ini lebih karena sebenarnya kan sharing ya. Jadi mungkin sharing teman-teman semuanya bisa mengundang calon prospeknya, bisa mengundang kerabatnya atau mungkin saudaranya juga yang mungkin punya kondisi yang sama atau kondisi yang mirip-mirip gitu kan. Jadi biar bisa terbuka mindset-nya. Karena hari ini akan ada sharing secara langsung. Oke, nah teman-teman ya ini udah mulai rame. Oke, langsung aja kita start, kita kenalan dulu sama narasumber hari ini. Nah, ini dia sudah hadir, ada sebentar. Oke, ini dia. Udah ada Ci Silvi dari Bandung, teman-teman. Kenalan dulu kita. Selamat malam, Ci. Malam, halo semuanya, selamat malam. Oke, Ci. Jadi kita seperti biasa, kita nggak boleh hilangin, kita mau kenalan dulu nih, Ci Silvi ini. Oke, silakan perkenalan singkatnya aja, Ci. Ya, kenalin teman-teman, nama saya Sylvia. Saya kebetulan sudah join di AFC ini cukup lama, dari tahun 2018. Kebetulan waktu itu yang ngajak sih Pak Ernest ya.
Dan awalnya itu karena saya, sebetulnya saya adalah tipe orang yang menyukai berbagai macam suplemen. Jadi ketika saya ditawarin dan ini dari Jepang, dan saya baca semua ingredients-nya itu aman, makanya saya waktu itu, memutuskan untuk join, gitu. Itu sih secerita singkat awal-awalnya tuh seperti itu di tahun 2018. Itu aja, Angga. Oke, lu ya, sampai founder nih yang turun gunung nih diajak founder nih teman-teman. Ini produknya Pak Ernest nih. Jadi Ya. saya nggak punya upline, soalnya Pak foundernya nggak ada. Iya. Oke, jadi oke Ci. Jadi kan tema hari ini sebenarnya kan kita sharing ya. Mungkin boleh nggak sih tahu kenapa dulu Ci Silvi nih mungkin gini ya, tadi kan katanya penyuka suplemen dan lain-lain ya. Ya. Apa yang membuat Ci Silvi gabung di sini? Apakah karena kan pasti kan orang-orang gabung walaupun saya suka nih, contoh saya suka bakmi nih Ci. Saya suka bakmi tapi saya nggak mau makan semua bakmi gitu loh maksudnya. Apa yang membuat Ci Silvi nih oke, cobain deh gabung gitu loh. Apa karena mungkin diajak sama Pak Eres yang langsung atau mungkin bisa juga kan karena nggak enak ada juga atau enggak misalkan karena oh kayaknya nih produknya setelah dilihat-lihat nih kayaknya ingredientnya bagus, terus jelas, terus saya percaya sama yang ngajak saya Pak Ernest gitu kan, atau gimana Ci? Boleh di-sharing nggak? Ya, jadi kan awalnya Pak Ernest tuh kasih ininya lah ya, apa sih namanya ingredients-nya, dan itu saya baca dan saya pelajarin, dan yang menurut saya salah satu nilai plusnya karena ini dari Jepang, dan saya tahu banget kebetulan saya juga maksudnya menyukai Jepang ya, dan saya tahu banget lah orang-orang Jepang tuh detail banget dalam ngerjain apapun ya, produk-produknya dia tuh luar biasa. Apalagi suplemen gitu. Jadi buat saya ini menarik dan kebetulan memang saya nggak pernah nih ambil suplemen-suplemen yang dari Jepang. Biasanya kayak antara Australia, Amerika yang gitu-gitu loh. Dan ketika saya baca ini ingredients-nya oke, nggak ada GMO, organik, nggak ada gula, itu membuat saya yakin. Dan kebetulan saya juga waktu itu emang ada keluhan GERD awalnya ya, dan saya pikir ya udah deh coba aja gitu, siapa tahu GERD saya tuh membaik gitu dengan konsumsi waktu itu SOP 100 ya. Karena saya juga sebelum konsumsi SOP ini kan saya udah banyak berbagai macam suplemen kayak untuk meredakan semua masalah GERD saya sebetulnya. Dan akhirnya saya coba, walaupun di awal-awal perbaikan itu pasti nggak langsung kan. Nah, di awal-awal tuh GERD-nya masih ada, dan kayaknya mulai di 4 bulanan ya, itu saya ngerasain banget GERD-nya mulai membaik, yang tadinya saya tiap bulan tuh kalau datang bulan pasti GERD-nya naik dan muntah-muntah gitu. Parah sih, GERD-nya lumayan parah ya, karena hampir tiap bulan saya muntah-muntah gitu, dan ketika minum SOP 100 ya waktu itu benar-benar perbaikannya tuh kerasa gitu, regenerasi selnya itu berasa banget. Jadi waktu itu di awal-awal waktu saya masih ngerasa sakit GERD-nya, saya nggak berhenti gitu minumnya, karena waktu itu Pak Ernest juga sempat bilang sih ini tuh harus 6 bulan gitu. Jadi waktu di awal kayak 1-2 bulan awal ya saya masih sakit GERD-nya, cuman saya terusin, saya pengen tahu gitu sampai 6 bulan gitu. Jadi itu sih yang membuat saya juga dari awal tuh udah ngerasa kebantu banget, karena memang produk Jepang nih emang ini sih gitu, maksudnya membuat saya lebih tertarik lah daripada produk-produk lainnya. Itu sih Angga, Jepangnya ya. Oke. Jadi Jepang ya. Jadi Iya. ya emang rata-rata Jepang sih karena ya kalau Jepang kayak lebih bonafit gitu gak sih menurut saya Iya, kan kayak. iya betul. Oke, nah jadi itu ya. Jadi teman-teman gabungnya karena itu. Jadi kita harus tahu dulu kan salah satu. Ini Ci Silvi ini salah satu member. Bisa dibilang leader founder lah maksudnya kan. Shogun iya. Terus gabungnya udah dari 2018. Dari dulu sempat ngalamin berarti kolon renew itu sempat ada ya Ci ya. Kenapa? Yang sebelum Utsukushi itu loh. Oh, iya. Nah, itu udah produk lama tuh kalau orang udah tahu leader udah tahu produk itu artinya udah member lama tuh biasanya. Udah Iya, member-member awal. Nah, jadi betul. itu ya teman-teman. Jadi Ci Silvi ini adalah salah satu member yang udah bersama kita mungkin udah 5 tahun berarti ya Ci ya. Iya, betul. 5 Oke, tahun. dan
Dan 5 tahun itu ya banyak lika-likunya. Salah satunya adalah Ci Silvi ini sorry kena itu ya Ci ya, apa cedera sumsum yang tulang Iya, belakang itu. betul. Betul. Oke, boleh tahu ya Ci ya, maksudnya kalau kayak gitu saya nggak gitu paham ya Ci, apakah mungkin ada gejalanya, ataukah tiba-tiba aja kena, atau mungkin karena dampak dari apa gitu loh Ci, boleh diceritain nggak? Oke. Nah, jadi sebetulnya orang-orang yang kena spinal cord injury itu ada 2 sih. Yang pertama tuh karena trauma. Kalau trauma tuh biasanya, eee, ya kena kecelakaan, benturan, kayak gitu-gitulah, atau cedera waktu olahraga. Yang kedua tuh karena adanya sakit tertentu, kayak misalnya TBC atau tumor, itu juga bisa kena spinal cord injury. Nah, tapi kebetulan di kasus saya tuh, ada darah di bagian leher. Dan dokter juga tanya sih beberapa kali bahwa ini tuh kenapa ya ibu, kenapa, apakah ibu ada jatuh nggak, kebentur nggak, karena kok ada darah di leher gitu. Karena ya biasanya orang kalau ada darah ya udah pasti kecelakaan gitu ya, maksudnya karena benturan, kepukul atau apa gitu. Tapi di kasus saya memang boleh dibilang agak jarang, jadi memang darahnya ini saya nggak tahu dari mana gitu. Jadi bener-bener tiba-tiba aja saya nggak ada gejala apapun sebelumnya, nggak ada rasa kesemutan atau apa, jadi bener-bener dalam 1 hari itu lemes dari kaki naik sampai ke dada, dalam 1 hari itu lumpuh langsung gitu. Nggak ada gejala yang signifikan sebelumnya, entah cuman pegel-pegel biasa di pundak, tapi menurut saya waktu itu ya karena saya juga kan cukup aktif olahraga sebelumnya, jadi kayak seminggu itu memang olahraga saya tuh, lumayan kenceng gitu, bisa 4 sampai 5 kali lah seminggu gitu. Jadi saya pikir pegel-pegel badan ya karena olahraga, nggak notice juga gitu. Jadi sebetulnya gejala yang signifikan yang saya rasain sebelum, tiba-tiba dalam 1 hari lumpuh itu sebetulnya nggak ada. Jadi memang benar-benar mendadak, bahkan dokternya pun nanya sih berkali-kali, "Ibu, yakin nggak bahwa ibu nggak kepukul atau jatuh atau pernah kiropraktik nggak?" Karena dokternya juga sempat nanya bisa jadi karena kiropraktik, tahu ya teman-teman yang dikretek-kretek itu kalau sembarangan gitu ya, kita nggak ini juga bisa kena cedera dan mengakibatkan spinal cord injury, itu juga bisa gitu. Tapi, kasus saya nggak pernah, kiropraktik, saya juga nggak kepukul, ditendang, atau apa kayak David Ozora gitu. Jadi, emang kasus yang langka sih, tiba-tiba aja ada darah, gitu. Jadi bener-bener dalam 1 hari, set, langsung lumpuh aja, gitu. Gitu sih, Angga. Oke, jadi nggak tahu kenapa ya Ci ya, berarti even Nggak dokter pun nggak tahu? nggak tahu. Apa mungkin emang karena udah lama di situ, lama-lama ngegumpal, nyangkut atau apa gitu, mungkin nggak sih? Bisa jadi. Jadi saya nggak tahu dari kapan itu ada darah yang ada di leher, itu nggak tahu. Tapi mungkin udah agak lama dan tiba-tiba ya udah akumulasi, akhirnya si darahnya ini yang ngehambat semua syaraf kan, dan ngehambat semua syaraf dan menyebabkan langsung kehilangan, ya ini ya, kehilangan kemampuan untuk bergerak, mengakibatkan saya lumpuh total waktu itu, terus juga sensorik juga hilang ya. Udah pasti sih kalau orang yang kena spinal cord injury itu kehilangan sensor motorik, terus juga sensorik dan juga saraf otonom sebetulnya kena juga, gitu sih. Jadi, semua sih, semua saraf tuh ke semua, karena di leher tuh kan pusat saraf gitu loh. Jadi kemarin itu saya juga udah karena juga kena ke saraf otonom, jadi sempat kena ke paru-paru, setengah. Nah, jadi paru-paru saya tuh udah kena setengah dan saya kemarin tuh nafasnya udah dibantu pakai perut. Jadi kalau orang normal tuh nafas tuh kan dadanya yang ngembang. Nah, kalau saya tuh udah perutnya, jadi udah kena paru-paru dan, ini amazingly-nya ya, maksudnya saya bersyukur sih mungkin, ketemu produk AFC ini itu ngebantu banget saya karena saya nggak sampai, bener-bener sesak napas ada, tapi nggak sampai saturasi saya tuh nggak sampai ngedrop banget gitu loh. Yang, ya maksudnya bahkan sejak dari sakit sampai dengan recovery tuh saya nggak pakai apa ya, maksudnya harusnya gitu setelah recovery tuh saya masih harus pakai alat bantu nafas, gitu. Itu sih. Jadi, dan itu terus juga waktu operasi juga, itu kan di anestesi, dibikin nggak sadar kan, sedangkan yang ngasih perintah, itu kan otak ya. Otak tuh kasih kita perintah untuk ya, gimana caranya jantung, paru-paru itu bisa bekerja.
dan saya kan di anestesi nggak sadar tuh. Nah, gimana sih caranya bisa paru-paru dan jantung ini bisa tetap bekerja walaupun saya dibikin nggak sadar, dan itu dokternya bilang itu makanya sebetulnya itu udah 50-50 sih. Dokternya udah, "Ibu ikhtiar aja ya, baca doa aja, Ibu ikhtiar." Jadi itu bisa saya sebetulnya kemungkinan lewat tuh 50%. Dokternya udah bilang sih, jadi bisa kemungkinan gagal nafas di tengah-tengah karena kan posisi operasi juga dibalik, jadi yang nahan tuh dada. Sedangkan paru-paru saya udah kena setengah gitu. Jadi bener-bener surprise juga sih bisa, maksudnya bisa lewat gitu ya. Bahkan waktu berapa bulan lalu, April itu saya MRI lagi, dokter tuh ketemu saya udah lama, kaget gitu lihat saya jalan, dia bilang, "Wah, Ibu hebat loh bisa bertahan sampai sejauh ini. Yang lain-lain nggak bertahan." Gitu. Jadi itu sih, jadi saya juga ini ya dari sebelum operasi saya tuh nggak sampai, jadi itu, kejadiannya hari Jumat, baru setelah saya lumpuh baru kerasa leher saya nggak enak, dan waktu udah ngerasa nggak enak itu saya minum Suba lebih banyak sih, karena waktu itu saya tahu Suba tuh bisa antiinflamasi kan, dan saya bener-bener dari sebelum operasi tuh nggak minum painkiller. Walaupun, sebetulnya beberapa orang kasus kayak saya udah pasti pakai painkiller biasanya, gitu. Itu sih, Angga. Oke, oke ya. Jadi itu singkat ceritanya ya, Ci ya. Maksudnya ke Iya, oke. Nah, terus itu kan kayak gitu berarti tapi ada maksudnya kayak ada apa ya, treatment-treatment tertentu nggak, Ci? Kayak mungkin contoh misalkan ada harus minum obat apa kayak begitu dan mendingan nggak sih habis treatment itu ya? Maksudnya kayak mungkin ada, nih Ibu konsumsi produk apa, konsumsi obat ini apa segala macam kayak begitu untuk misalkan tadi memperbaiki bagian apanya gitu, ada dikasih kan? ada. Diminum dan membaik nggak? Ada sempat membaik nggak? Maksudnya obat-obatan dari dokter ya? Ya, iya. Ada. Jadi karena kan saya tuh dioperasi kan, akhirnya tuh dioperasi dan dipasang pen 4 yang permanen gitu sampai sekarang. Nah, pasti dikasih obat setelah operasi tuh ada untuk, inilah ya lebih ke arah luka operasinya. Jadi secara khusus, jujur ngomongnya secara medis, orang yang kalau udah kena syaraf, ataupun kenanya di otak, secara medis boleh dibilang kita nggak ada obatnya. Gitu. Mhm. Jadi dokter tuh bener-bener cuman kasih tuh kalau yang setahu saya paling kayak, 1 vitamin tuh untuk, saraf gitu ya. Dan, yang paling umum lah kayak vitamin B kompleks gitu yang kita tahu tuh kayak neurobion, paling gitu-gitu aja. Dan, kalau boleh dibilang itu kan kayak mereka kan bilangnya kalau vitamin B kompleks itu kan bisa ngebantu untuk, saraf, kayak untuk yang kesemutan ataupun, kebas gitu ya, kebal gitu. Tapi boleh dibilang sih, kalau dibilang membaik atau enggak, ya nggak tahu lah ya, karena sampai sekarang juga sebenarnya saya masih kebal setengah badannya, gitu, dan masih Mhm. kaku juga dan masih ya pokoknya masih ada beberapa PR lah gitu. Jadi, kalau saya justru ngerasa banget bener-bener ini ngebantu saya adalah di masa-masa recovery saya yang sebetulnya waktu itu saya juga sempet tektokan dengan beberapa dokter yang di AFC, kayak dokter Armin, dokter Arif gitu. Sebelum saya operasi tuh saya tanya mereka gitu, bener-bener dokter Luigi juga, apakah bener-bener saya tuh harus operasi gitu kan, karena memang waktu itu pilihannya nggak dioperasi saya bisa lewat, artinya itu kan udah kena ke paru-paru dan pasti kena ke jantung lama-lama. Jadi orang yang kena spinal cord di bagian leher, itu, kenanya ke pernapasan juga. Jadi kayak ke paru-paru, jantung itu kena. Terus, ya karena kemarin tuh nggak ada pilihan lain, nggak dioperasi, ya lewat, lama-lama apa namanya, jantung bisa kena, paru-paru kena semua, terus dioperasi juga ya kemungkinannya bisa 50-50 gagal nafas di tengah-tengah, tapi kan memang akhirnya memang itu, saya bisa bisa melewati, masa operasi itu gitu ya, istilahnya yang sempet istilahnya udah ngancem nyawa saya lah. Tapi setelah itu, recovery-nya ini yang dokter cukup amazed karena, perkiraan dokter saya sebetulnya udah didiagnosa nggak akan bisa jalan lagi kok. Ini, bahkan dokter Armin tuh sempet ngomong sama saya lihat kamu jalan saya berani ngomong." Karena dokter yang nanganin saya awal udah bilang sama dokter Armin, karena mereka temen, "Ini, no hope," boleh dibilang gitu. Karena, masalah syaraf, orang-orang kena spinal cord kayak saya biasanya antara
di kursi roda seumur hidup atau kayak Laura Anna ya yang meninggal. Dan waktu kejadian saya tuh bener-bener di 2021 itu juga lagi happeningnya Laura Anna dan meninggal, itu cukup bikin saya drop karena waktu itu saya masih baru operasi dan itu mental breakdown banget sih. Jadi memang bener-bener itu juga ya banyak lah ya, Mas, bukan cuma kesehatan aja secara physically tapi juga mental itu harus bener-bener gimana caranya bisa tetap waras gitu berpikir gitu. Dan yang paling penting tuh yang saya bersyukurnya saya tuh nggak sampai kena di kognitifnya, jadi nggak sampai kena di otak gitu. Walaupun ya lumpuh total karena beberapa orang sempat kayak dokternya nih nanya gitu. Waktu saya habis operasi, dia nanya, "Ibu namanya siapa? Rumahnya di mana? Terus dulu kuliah apa? Jurusan apa?" Kayak gitu-gitu. Buat saya sampai saya ngomong sama suami saya, "Ini dokter ngapain ya nanya-nanya saya kuliah di mana, alamat?" Ternyata beberapa orang memang skip memorinya. Ada yang orang-orang tuh yang memori-memori tertentunya hilang gitu. Tapi saya inget banget. Saya nggak ada yang miss gitu. Maksudnya nggak ada yang sampai beberapa momen tuh saya lupa ingatan gitu. Kayak David Ozora kan beberapa momen dia masih skip gitu kan, nggak inget gitu. Kalau saya inget banget, bahkan ketika saya di ICU, dipasang ventilator, apa segala macam tuh saya inget banget gitu. Jadi ya puji Tuhannya tuh itu sih saya bersyukur banget dari ICU kan. Nah, saya tuh dari di ICU tuh udah begitu saya udah sadar, saya tuh ngomong tuh juga kan pelan banget ya, suaranya juga sempat hilang. Saya nanya sama susternya, "Sus boleh nggak minta tolong suami saya bawain Subarasi?" Karena waktu itu di ICU kan saya benar-benar nggak bisa ditengok sama siapapun kan gitu, termasuk suami, keluarga tuh nggak boleh masuk. Jadi cuma dikasih video call. Jadi buat saya juga susah ngomong waktu itu karena dipasang ventilator. Jadi gimana caranya supaya dia bisa bawain Subarasi gitu kan. Jadi saya nanya sama susternya, "Tolong Sus bilangin suami saya bawain Subarasi." Terus susternya bilang, "Oke Bu, tapi nanti tanyain dulu ya sama dokternya." Dan untungnya dokternya juga sangat open minded ya. Jadi dia kasih saya izin, saya bilang, "Dok, ini isinya asam amino." Jadi ketika susternya nanya, dokternya kasih izin. Jadi saya waktu itu disonde setiap hari itu kurang lebih 4 saset selama di ICU. Subarasi aja ya waktu itu. Gitu sih Angga. Jadi itu ngerasa saya benar-benar recovery apa segala macam tuh benar-benar kebantu. Bahkan setelah saya pulang, keluar dari ICU, pulang ke rumah tuh saya minum sampai 8 saset sehari, Subarasinya, gitu. Hmm, Jadi Suba 8, Utsunya 2 saset sih waktu itu, gitu. Dan itu yang benar-benar bantu saya di recovery. Karena dari sejak operasi tuh seberapa minggu setelah itu mulai ada pergerakan kayak cuman 1 jari mulai goyang gitu. Itu sih. oke. Jadi kalau biasanya orang-orang lupa ingatan nih, Ci Silvi nggak lupa, tapi justru malah inget yang biru itu Suba, itu masih inget banget Iya, kan? betul Itu betul betul. itu inget justru ya, bawain Iya, Subarasi. saya udah di ICU aja udah bilang, "Sus, tolong dong bawain Subarasinya." Karena, saya ini sih, maksudnya ngerasa, ini lumayan gitu, leher nggak enak gitu kan. Jadi, karena saya pikir kan, itu kan saya steroid terus dosis tinggi gitu kan. Hmm. Jadi saya pikir kayaknya, saya memang waktu itu kan juga nggak bisa makan, makan kan disonde. Jadi saya pikir, pasti butuh untuk recovery lebih cepat, makanya saya minta izin gitu. Memang sih dokter juga nggak semuanya terbuka ya, kayak misalnya di ICU itu kan nggak boleh sembarangan obat-obatan lain atau suplemen gitu biasanya dilarang gitu. Dan puji Tuhannya memang dokternya sangat terbuka, open minded, kasih Suba itu disonde gitu sama susternya gitu. Jadi bahkan sampai orang-orang di ICU tuh ngomong, "Ini apaan sih?" Saya denger aja pembicaraan mereka. "Oh ini katanya obat untuk sakit ini lambung," mereka bilang gitu. "Ini obat sakit lambung, jadi ini disonde," dia bilang gitu. Cuman ya saya diem-diem aja gitu, susah juga kan mau ngapain juga jelasin sama si suster dan perawat di situ gitu. Tapi mereka sondein saya sih tiap tiap hari gitu loh, 4 saset per hari waktu itu, gitu sih. Oke, jadi 4 saset ya per hari ya, Ci ya? Iya, selama di ICU, tapi setelah keluar ICU tuh saya 8 saset sih. 8 saset sampai hari ini atau sampai ada Enggak, hari ini, Subanya paling 2, apalagi kan sekarang lagi nggak ada barang ya. mhm. Jadi jadi ya sudah lah ya, paling, 1 sampai 2 saset sih gitu. Subarasinya dan Utsunya ya sama sih 1 sampai 2 saset. Plus saya waktu itu juga minum ini sih, jadi waktu itu tuh penglihatan saya juga
jadi kalau masalah saraf itu kan ke semua ya, pendengar, penglihatan, ngomong juga hilang suaranya. Jadi saya mata sempat burem awal dan itu saya dibantu pakai lutin. Cuman saya bukan lutin yang ini sih. Jadi waktu itu sempat beli lutin yang Singapura tuh, AFC punya. Oke, ya. Pakai itu juga sama kolagen awal-awal. Jadi waktu itu udah benar-benar enak banget sih. Setiap hari itu 8 suba plus kolagen. Kayaknya aduh, sebetulnya udah pengen muntah sih karena di awal-awal tuh kan nggak bisa banyak masuk makanan sebetulnya saya. Gitu. Cuman dipaksain tuh waktu itu sama suami, udah pokoknya makan aja gitu kan. Minum aja. Jadi ya lumayan sih gitu. Di awal-awal tuh sampai mau muntah-muntah cuman ya udahlah demi supaya recovery lebih cepat gitu. Oke, Ci. Sama Ci, tadi kan katanya ada sempet pas keluar 8, terus sampai sekarang mungkin ada kayak mungkin 2 ya, 2 saset, 1 saset kayak gitu. Terlepas dari Suba Inden ya, ini terlepas dari Suba Inden ya, cuman apakah dari 8 saset itu dikurangin, apa karena mungkin emang ngerasa udah mendingan, udah better, kayaknya bisa nih dikurangin nih, atau apa? Atau mungkin karena emang mau coba kurangin aja? Gara-gara apa tuh? Karena memang saya juga udah membaik kan. Jadi menurut dokter juga recovery saya ini cukup cepat gitu kan. Ya, ya sangat kaget juga kan dokternya ngelihat saya bisa jalan gitu kan. Jadi ya saya pikir ya udahlah saya kurangin gitu karena ya lumayan sih ya, apa namanya, minum Suba 8 tuh agak enek sebenarnya gitu. Jadi saya bertahap sih nggak langsung 2 gitu. Awal-awal tuh kayak sempat 4 gitu, 4 saset terus ke 2 saset gitu. Jadi karena saya ngerasanya memang saya udah cukup membaik lah ya, udah ininya udah oke lah sekarang gitu. Jadi saya pelan-pelan kurangin di samping karena memang saya juga ada beberapa kayak suplemen lain yang memang masih harus saya minum kan gitu. Jadi sebetulnya tuh di awal-awal tuh banyak banget kan obat-obatannya juga gitu. Jadi bagi-bagi waktu untuk ininya ya, antara Suba dan obat-obatan lain plus protein waktu itu karena sampai sekarang sih protein. Jadi kan saya tuh kan ototnya habis semua kan. Jadi orang kena spinal cord atau yang stroke juga pasti sama lah. Itu ototnya habis jadi harus makan vitamin, protein tuh boleh dibilang kan 2 kali berat badan gitu. Kayak waktu itu dokternya suruh saya 10 butir telur, tapi saya nggak ngejar. Jadi harus protein, susu protein yang mana itu pun harus 3 scoop. Itu aja nggak ngejar saya. Gitu loh. Jadi cuman paling bisa tuh maksimal 2 scoop deh gitu. Itu sih, jadi karena terlalu banyak sih, masih ada ini, masih ada ini, masih ini, jadi saya juga mulai, apa ya, bagi-bagi waktunya gitu loh, Angga, gitu. Jadi, karena juga udah membaik kan, jadi udah saya kurangin, gitu sih. Oke. Itu berarti di ICU berapa lama ya, Ci? Sorry, kemarin. Kemarin tuh di ICU sekitar 4 hari loh, dari yang perkiraan dokternya mungkin 1 minggu. Dokter Armin udah bilang, "Oh mungkin paling 1 minggu." Gitu. Tapi saya 4 hari udah bisa keluar ke ruangan biasa dan itu pun jadi waktu itu dokternya bilang gini, "Ibu, nanti Ibu beres operasi masuk ICU ya. Berapa lama Ibu di ICU, itu gimana daya tahan saya?" Dia bilang gitu. Terus, "Berapa lama Ibu pasang ventilator?" Karena kan saya udah kena paru-paru jadi dipasang ventilator gitu. "Berapa lama nanti Ibu di ICU dipasang ventilator, itu balik lagi sama ketahanan tubuh saya," gitu intinya. Jadi dokter juga nggak bisa nentuin. Terus waktu dokter yang ngomong gitu saya juga bingung. Lah gimana caranya ya saya menyadarkan diri sendiri gitu kan? Kan nggak mungkin juga gitu. Jadi itu benar-benar sih dari situ saya ngerasa benar-benar si AFC ini ngebantu saya banget dari saya operasi tuh saya tanya sama suami saya, itu saya sadar di hari keberapa. Jadi saya operasi itu kalau nggak salah Senin malam, di hari Selasanya saya udah sadar gitu. Jadi benar-benar nggak lama gitu maksudnya dari saya operasi sampai sadar tuh cuman kayak besoknya saya udah langsung sadar gitu. Makanya saya sadar banget ketika dipasang ventilator dan selang-selang berbagai macam itulah gitu. Itu saya tahu banget. Jadi plus minus ya karena sadar saya ngerasa banget sakitnya kayak apa dipasang ventilator tuh tahu banget gitu. Jadi itu sih saya langsung sadar di hari keesokannya terus juga keluar dari ICU cuma 4 hari aja dari yang mungkin perkiraan dokternya sekitar 1 minggu gitu dan pulang dari ICU tuh anyway badan saya bukan bolong ya ada bula jadi orang kalau Bekas-bekas tiduran gitu ya?
Iya, lama-lama kan bisa bolong dekubitus. Nah, itu saya pulang ke rumah tuh juga, punggung saya tuh udah melepuh-melepuh banyak. Jadi sama perawat saya tuh diambil karena kan saya juga pakai perawat, ya yang harus datang ke rumah gantiin perban saya setiap hari, bekas operasinya dan dia, ngeluarin cairan-cairan bula yang di belakang ini loh, untuk ya supaya nggak jadi luka dan itu saya pakai Sensai Suru. Sampai terapis saya bilang, "Ini harganya berapa Sensai Suru?" Karena lukanya cepet banget sembuh gitu. Iya gitu, perawat saya, terapis saya tuh tahu banget karena saya setiap habis mandi gitu dipakein Sensai Suru itu, gitu sih. Oke, Mewah ya jadi pakai Sensai Suru. iya, pakai Sensei Suru, konsumsinya Suba 8 tuh. Iya, Bayangin nggak sih? Oke. Oke, nah setelah setelah lagi itu kan keluar. Setelah udah keluar, udah lagi berarti sampai hari ini masih terapi ya, Ci, ya? Katanya tadi juga katanya masih kan yang pas saya bilang ke Ci Silvi juga itu katanya baru pulang terapi ya? betul betul betul. Jadi saya sampai sekarang masih terapi sih, jadi kayak terapi beban, tapi itu udah terapinya mandiri, jadi udah bener-bener bukan di klinik dokter sih, karena dokternya bilang, "Karena kamu udah jalan kan," dokternya bilang, "Kan saya udah bisa mobilisasi sendiri lah, at least bisa pakai baju, bisa mandi sendiri." Kalau kemarin-kemarin kan bener-bener, mandi aja kan dibantu sama perawat, orang-orang rumah gitu kan. Jadi ketika udah bisa aktivitas sendiri, dokternya bilang, "Kamu, terapi sendiri aja di rumah, pakai beban." Dan juga sekarang tuh tusuk jarum sih, karena kan emang kaki saya yang kanan masih kecil sebelah, jadi memang belum balance banget sih. Dan anyway, kemarin sebetulnya ini testimoni lagi, dokter udah bilang, "Nih saya udah 1 tahun lebih, 1 tahun setengah. Ini kekuatan kaki orang normal tuh harusnya 5. Saya tuh kemarin tuh yang kaki kanan tuh cuman 4. Dokternya bilang, "Ini kayaknya udah 1 tahun lebih, kayaknya nggak mungkin bisa balik. Bakal netep begini," dia bilang gitu. "Paling kamu harus latihan terus Hmm. supaya kamu kuat jalan lama," dia bilang gitu. Tapi, saya waktu itu mutusin sih, saya ngomong sama suami saya kayaknya mau panggil pelatih boxing saya, dulu kan saya suka boxing dan Muay Thai itu setiap minggu. Sekarang saya panggil dia lagi untuk ngelatih saya beban, resisten training untuk otot saya. Karena kan memang, otot kaki kanan nih boleh dibilang belum balik gitu. Jadi saya latihan sendiri di rumah, manggil pelatih boxing saya. Dan puji Tuhan dari beberapa bulan terakhir ini, kemarin, minggu lalu lah saya ke rumah sakit lagi, dicek ternyata kekuatan kaki kanan udah balik dong bisa ke 5, yang tadinya dokter udah bilang, "Wah ini Hmm. nggak mungkin," gitu. Jadi ya itu sih tetap, semua ya kalau menurut saya Suba itu nolong banget, tapi juga terapi-terapi ini juga kita nggak bisa lepas sih. Jadi kalau orang kan kadang-kadang banyak banget nih, yang DM-DM saya juga nih, terutama di TikTok ya. Karena, mereka banyak yang punya pengalaman yang sama sama saya dan recovery juga mungkin, lebih lama atau mungkin belum ada pergerakan apapun. Saya juga ngomong karena, terapi itu saya di awal setiap hari terapi yang datang ke rumah saya tuh 4 jam sekali terapi. Terus belum lagi tusuk jarum tiap 2 hari sekali. Terus juga, yang datang dari rumah sakit itu seminggu 2 kali. Jadi bener-bener setiap hari tuh full terapi saya. Dan ketika saya mulai bisa duduk, itu juga terapi ke klinik, sekali terapi tuh 2 jam, gitu. Jadi, sampai sekarang nih saya sekali terapi tuh 2 jam, terapi beban ya, gitu. Jadi kadang-kadang mungkin orang, "Kok saya belum banyak, kemajuan?" Gitu ya, mungkin durasi terapinya memang harus ditambah, gitu. Dan itu memang, menurut, terapis saya juga yang paling berat adalah di masa recovery ini. Karena terapi itu sakit dan berat memang. Ya pusing lah, mual lah, mau muntah lah, itu mah udah pasti sesak nafas di awal-awal. Emang itu adalah proses yang harus dilewatin sih, dan harus tahan di situ, gitu. Hmm. Oke. Oke, Ci, sama ada tanya lagi sih, saya mau nanya lagi. Kalau menurut Ci Silvi, mungkin di luar sana kan banyak ya yang mungkin kena spinal cord juga, atau Mhm mungkin bahkan mhm, gangguan yang lainnya lah, maksudnya penyakit-penyakit betul. lainnya. Kalau menurut Ci Silvi, ini rada-rada kayak ada perdebatan sengit sih biasanya. Jadi ada yang bilang, kalau udah konsumsi Suba, udah nggak usah konsumsi obat dokter lagi, nggak usah ini lagi, udah konsumsi Suba aja. Seakan-akan Mmm, Suba ajaib gitu ya. Tapi kalau iya. dari Ci Silvi nih,
Saya sih sebenarnya udah tahu, cuman ini biar Ci Sylvia ngomong, jadi orang-orang tuh semuanya tuh percaya gitu loh maksudnya. Apakah Oke. masih butuh produk dokter? Apa yang membantu kalau misalkan Subarasi ini apa yang ngebantu apa di tubuh kita kalau kita masih butuh obat dokter gitu loh, Ci, maksudnya. Oke. Jadi kan kalau Suba kan lebih kayak untuk regenerasi selnya kan, memperbarui semua sel. Bahkan awalnya aja saya nggak expect bahwa Suba ini bisa ngebantu saya karena dokter Armin sendiri pernah ngomong sama saya, Sil ini gua nggak tahu ya, Suba nih kita tahu bisa regenerasi sel, tapi kalau saraf secara medis itu sulit gitu kan. Nah, obat dokter tetap harus harus diminum. Kenapa? Karena ada beberapa yang istilahnya gimana ya? Suba nih untuk regenerasi sel, tapi kayak misalnya untuk saraf ini hal yang berbeda gitu. Jadi saya dikasih vitamin saraf. Jadi Suba untuk regenerasi selnya secara keseluruhan, tapi vitamin sarafnya karena saya punya masalah di saraf itu ada lagi dari dokter kayak misalnya vitamin B kompleks, terus juga ada Neolin PS itu tetap saya harus konsumsi. Jadi sebetulnya saling melengkapi, nggak bisa dengan kita misalnya konsumsi Suba terus kita lepas gitu. Enggak sih ya, karena saya sampai sekarang aja masih ada suplemen-suplemen lain yang saya minum, kayak misalnya vitamin B kompleks itu masih saya minum karena kita juga lihat kan si Suba nggak ada kandungan vitamin B-nya. Kalau Utsu saya tahu ada vitamin D3-nya. Tapi Utsu aja walaupun ada vitamin D3-nya saya sampai sekarang minum vitamin D3 yang 5.000 IU. Kenapa? Karena saya tahu nggak cukup nih. Mungkin kalau saya kan nggak tahu nih kandungan vitamin D3-nya yang dari si Suba dari Utsukus ini berapa IU gitu kan. Takutnya memang nggak cukup. Jadi saya tetap konsumsi ya Utsunya iya, tapi saya vitamin D3-nya juga tetap saya minum gitu loh. Jadi nggak bisa sih maksudnya semua ya udahlah cukup gitu all in gitu ya. Utsu, Suba nggak bisa karena ada beberapa hal namanya kita sembuh tuh multifaktoral menurut saya. Jadi nggak bisa kita cuman satu itu aja gitu. Ya tetap kan saya minum Subarasi, Utsukusi terus kalau saya nggak terapi it doesn't work juga gitu loh, nggak akan berhasil. Saya nggak mungkin ada sampai di titik ini gitu kan. Jadi tetap sih menurut saya semuanya tuh harus saling ngelengkapin. Jadi obat-obatan dokter jangan langsung diberhentiin. Kecuali ya kayak dokternya kan kemarin saya udah dikasih vitamin saraf, terus dokter bilang, oke, ini udah stop aja. Sekarang yang kamu minum cukup vitamin B kompleks aja. Nah itu udah saya stop gitu loh. Jadi gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin kesimpulannya tetap karena kita sakit, kita ke rumah sakit, kita ke dokter, kita tetap harus dengerin apa kata dokter gitu kan, Ci, sebenarnya. Betul, 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 betul. Karena Jadi ya ini biar semuanya tahu. Soalnya kalau biasa saya kan hari Sabtu nih, biasa hari Sabtu kan ada seminar kesehatan tuh, semua bilang, oh iya konsumsi ini aja, udah nggak usah konsumsi ya. Padahal yang nanganin ada dokter-dokter gitu kan. betul, betul. Nggak bisa sih, tetap tetap ada beberapa hal yang harus obat dokter. Contoh ya, kalau kayak saya kemarin udah pada saat lumpuh total, itu udah harus steroid dosis tinggi. Kenapa? Karena inflamasinya udah terlalu parah gitu. Kalau nggak di steroid dosis tinggi, mungkin kelumpuhan saya bisa makin naik dan bisa kena ke jantung, bisa kena ke dua paru-paru, mungkin saya udah lewat gitu karena inflamasinya udah tinggi, makanya harus steroid dosis tinggi. Ya masa iya kan kalau udah kayak gitu kita emang jangan dok saya nggak mau steroid, saya juga tahu bahayanya steroid, tapi kan kita juga harus lihat kondisi gitu. Jadi nggak bisa sih maksudnya kita kayak bukan gimana ya, bukan yang nggak Suba Utsu tuh nggak bagus, saya tahu Suba Utsu tuh bagus dan menolong banget, tapi ada beberapa hal yang kita juga harus tahu bahwa ini tuh semua harus saling melengkapi gitu. Nggak bisa cuma dari ini aja, dari Suba dan Utsu aja gitu. Jadi harus konsultasiin lagi sih sama dokternya menurut saya. Gitu. Oke. Sama tadi saya ada lupa tanya. Waktu dokter diagnosa apa tadi katanya 50% bisa lewat, 50% enggak gitu ya. Iya. Nah, pas dengar kayak begitu udah pasti drop banget lah itu, Ci ya. Saya nggak tahu. Ngomongnya Nggak sama tahu. suami enggak, saya nggak Sama tahu. Ko Budi ya ngomongnya. Betul. Jadi saya baru tahu setelah saya ya lewat operasi lah gitu. Setelah udah di rumah baru saya dengar cerita itu dari adik saya. Jadi yang tahu tuh ya keluarga saya sih. Waktu itu karena kan dipanggil mereka. Jadi ini apa kemungkinan ini mungkin bisa gagal nafas apa dan lain-lain. Jadi ya Budi yang tahu sih waktu itu gitu. Jadi saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu adalah ketika dokternya bilang ibu mungkin nggak akan bisa jalan lagi. Itu saya dengar.
dan Aha. kemungkinan ibu bisa depresi karena banyak pasien yang kayak saya, beberapa juga teman-teman yang saya tahu di TikTok banyak saya kenal itu mereka, depresi, beberapa minum antidepresan. Karena kan, Hmm. mental breakdown sih udah pasti orang-orang yang sakit kayak saya tuh mentalnya bisa drop banget gitu. Ya ya saya juga merasakan lah berhari-hari ini cuman lihat, langit-langit kamar gitu ya, pemandangannya cuman itu dan ngomong juga susah gitu kan, hilang, suara hilang, mau manggil orang juga susah, garuk-garuk aja susah, harus manggil anak saya gitu kan, mau nonton TV juga nggak bisa karena mau pindah channel nggak bisa gitu kan, karena benar-benar lumpuh total. Jadi ya, agak stres sih emang, stres banget di awal-awal. Apalagi saya 2 minggu, awal-awal 2 minggu pertama tuh pengen minum terus gitu, rasanya aus terus. Jadi harus minta bantuan orang kan ngebangunin di tengah malam. Dan itu stresnya luar biasa karena si Budi itu baru bisa bangun setelah 1 jam kemudian, karena suara saya hilang, bangunin susah, tangan juga nggak bisa punya kekuatan gitu. Sampai akhirnya ketika saat tangan saya udah mulai bisa gerak, ditempelin sedotan di sini. Jadi pakai, tempat minum yang buat orang naik gunung tuh ditempelin, Ya. terus dipakein selang panjang, ditempel di sini, asal saya bisa gerak aja jadi ditempelin selangnya supaya bisa masuk ke mulut. Digerakin dengan tangan saya yang udah mulai bisa gerak waktu itu. Tapi waktu belum bisa gerak ya saya harus bangunin orang dan itu stresnya setengah mati untuk ngebangunin karena nggak bangun-bangun gitu loh, gitu. Jadi itu sih. Oke, oke, sama ada yang nanya, Ci. Bagus nih pertanyaannya. Ci Silvi inget nggak dari konsumsi waktu awal-awal mungkin setelah keluar, dari ada seling nggak? Maksudnya ada selang waktu berapa lama nggak dari konsumsi obat dokter, kalau mau konsumsi Suba atau Utsu gitu loh, Ci? Di jedanya ya, jeda Mm-mm. waktunya ya? Jeda waktunya sih kayak paling kalau saya tuh kayak sekitar 1 sampai 2 jam. Tapi, kalau misalnya di ICU, saya udah lupa nggak inget tuh waktu itu susternya habis obat atau apa, karena saya agak-agak ini ya, di ICU tuh nggak merhatiin gitu, nggak ngeh kan gitu. Jadi saya nggak tahu sih berapa lama tuh kalau waktu di ICU, tapi kalau setelah pulang sih saya 1 sampai 2 jam sih. 1 sampai 2 jam berarti obat Betul, dokter dulu atau Suba dulu? obat dokter dulu sih. Obat dokter, selang, baru Suba Iya, ya? Suba Utsu. Oke, oke. Jadi itu ya teman-teman. Nah, uh, udah tahu semua, saya mungkin mau minta ini loh, Ci, apa kayak ada nggak sih mungkin pesan-pesan dari Ci Silvi nih buat semua yang di luar sana mungkin yang punya pengalaman sama kayak Ci Silvi juga atau mungkin mungkin penyakit yang berbeda tapi kondisinya mungkin hampir serupa atau gimana. Mmm, Karena rata-rata kayaknya setahu saya tuh kayak emang bener kayak kata Ci Silvi sih kalau misalnya udah kena yang di belakang itu udah ke mata nanti mata bisa juling lah, mhm. apalah yang gitu ntar mulai awal-awal biasa dari pegel sini nanti tangan tiba-tiba nggak bisa gerak atau apa kira-kira kalau Iya kayak gitu apa pesannya apakah kayak begitu tuh kita harus nunggu parah dulu kan kayak kalau Ci Silvi tiba-tiba kan langsung dari pagi ya tadi ya iya, siang pagi siang, oh kejadiannya siang, siang siang mhm. berasa tiba-tiba malam tuh udah lumpuh gitu kan. Siang juga jadi sore kayak sekitar Wah, jam 3 tuh udah mati rasa, saya udah nggak bisa gerak. ada nggak sih kayak misalkan apa pesan-pesan yang harus disampaikan mungkin kalau dari Ci Silvi apakah mungkin harus gercep ataukah mungkin harus standby kemana atau apa atau harus konsumsi apa dulu mungkin atau banyakin minum air atau apa gitu kira-kira sih. Kalau dari saya sih gini ya, saya tuh sebetulnya cukup, menjaga kesehatan orangnya. Makanya kenapa saya tuh suka banget sama suplemen gitu kan, saya tahu banget lah gitu suplemen-suplemen yang, ya maksudnya dari dulu saya suka minum suplemen, termasuk Suba Utsu. Saya juga jaga makan sebetulnya. Jadi, teman-teman ini juga harus di-notice ya. Jadi beberapa juga nanya, "Oh, jadi pecah pembuluh darah ya?" Bukan sih, sebetulnya bukan. Kalau kayak pecah pembuluh darah kan orang yang kena stroke itu kan pecah pembuluh darah. Jadi kalau saya sebetulnya agak beda gitu kasusnya. Nah, kalau secara waktu saya sebelum di ICU, itu dari, tempat meeting yang tiba-tiba saya lumpuh dibawa ke rumah sakit, dokter itu udah nyuruh saya pulang di tempat IGD itu dia lihat cek darah kan. Jadi secara gula darah, secara, apa, kolesterol, trigliserid, apa gitu-gitu sih nggak ada masalah, gitu loh.
Jadi semuanya bagus, malah disuruh pulang. Tapi kan saya bilang waktu itu sama suami saya, nggak mungkin saya pulang. Orang ini kaki saya udah makin mati rasa dan nggak bisa gerak. Makanya rawat inap dari situ kan. Tapi maksud saya tuh gini loh, saya tuh sebetulnya juga bertanya-tanya ya, kenapa nih kena sakit ini? Karena saya makan cukup jaga, sempet dulu tuh sebelum ini juga saya udah intermittent fasting, terus nggak makan gula, terigu, itu semua saya kurangin gitu kan, suplemen, terus olahraga 1 minggu bisa 4 sampai 5 kali, bahkan 1 hari kalau lagi ada waktu, saya bisa 2 kali olahraga gitu. Tapi masih saya bisa kena kayak gini. Yang itu kan ya memang sih saya nggak tahu ya, ini kan misteri lah, misteri ilahi gitu ya, kenapa gitu tiba-tiba. Tapi maksud saya adalah gini, saya bisa bertahan sampai sejauh ini, kalau saya sebelumnya kemarin-kemarin saya nggak konsumsi Suba Utsu, mungkin saya bisa lewat. Kenapa? Karena waktu di ruang, sebelum ICU, di operasi, itu kan dokternya bilang, "Ini bisa gagal nafas di tengah-tengah," dan gimana sih caranya otak saya bisa merintahin jantung dan paru-paru saya tetap bekerja. Sedangkan saya kan dibikin nggak sadar. Itu kan bener-bener ya saya nggak tahu gitu kan. Bener-bener ya, ya itu juga mukjizat juga sih. Jadi kalau mungkin saya kemarin-kemarinnya nggak jaga kesehatan, mungkin saya bisa lewat karena banyak juga orang spinal cord kayak saya, dia juga ada penyakit lainnya, misalnya kayak stroke atau bukan stroke, sorry, darah tinggi atau ada ginjal, itu kan juga merepotkan lagi gitu nantinya di masa-masa recovery, sedangkan kita tuh harus proteinnya banyak gitu. Nah itu jadi susah gitu. Jadi benar-benar harus, ya jaga kesehatan tuh benar-benar investasi yang mahal. Saya aja yang udah jaga banget nih, bisa tiba-tiba kena, apalagi kalau kalian yang maksudnya sembarangan nih hidupnya gitu ya. Ya udahlah minum seini-ininya, karena begitu sakit itu jauh lebih mahal loh gitu, ininya gitu ya. Kayak saya aja kemarin sakit kan Suba 8 biji, ya ampun sekotak cuman berapa hari doang gitu kan. Jadi iya gitu, jadi memang benar-benar kalau udah sakit pasti jatuhnya lebih mahal, tapi ya investasi kesehatan tuh jangka panjang gitu, dan saya benar-benar ngerasa untungnya saya tuh udah minum Suba Utsu tuh dari 2018 dan saya banyak banget loh di TikTok yang nawarin Suba Utsu juga gitu. "Ci, coba ini ya," gitu. Padahal saya bilang, "Ya saya udah minum dari 2018." Tapi maksud saya, kalau saya waktu itu nggak minum, mungkin saya nggak bertahan loh gitu. Mungkin saya waktu di operasi tuh udah lewat gitu loh. Tapi kan karena, badan sayanya juga udah ini ya, maksudnya, udah sehat gitu loh, udah ini, jadi bisa bertahan gitu. Walaupun dokternya sendiri bilang, "Ini harusnya kasus kayak saya pakai alat bantu nafas." Tapi saya nggak sampai pakai alat bantu nafas gitu, karena biasanya ya itu, karena udah kena paru-paru gitu. Tapi kan saya puji Tuhannya, ini saya nggak ada ngerasa sesek, nggak pakai painkiller, bener-bener ya amazing sih menurut saya, gitu. Jadi bener-bener, kita tuh harus investasi kesehatan tuh, ya memang harus mahal sih, karena begitu sakit, udah pasti itu lebih mahal lagi jatuhnya. Itu sih, itu aja enggak. Lebih mahal dan gambling juga ya. Kayak tadi Ci Silvi juga ceritakan 50-50 kan kemungkinan hidupnya Iya, ibaratnya gitu kan. betul betul betul, Jadi 50-50. kesimpulannya gini teman-teman, mungkin kalau yang saya bisa simpulin ya. Jadi kalau kata Ci Silvi tadi itu sebenarnya kita anggapan kayak mau bangun gedung lah teman-teman. Kita bangun gedung, kita fondasinya ini harus kuat karena kita nggak tahu nanti ada angin apa, ada gempa segede apa yang akan Iya, ngegoncang gedungnya gitu loh. Jadi betul ya lebih baik kita bikin fondasi yang kuat karena kalau fondasinya nggak kuat, oke lah ada angin-angin atau ada angin topan atau apa ya masih nggak kenapa-napa. Cuma tiba-tiba kena tsunami, hancur lah itu gedung. Gitu aja kan betul sebenarnya. Tapi kalau betul, fondasinya kuat, mau ada apa, ya mungkin pasti bisa hancur juga ya. Nggak ada yang nggak mhm, mungkin gitu loh. Cuman iya, lebih sulit aja untuk goyahnya gitu loh kayak menurut saya. Itu analoginya kayak gitu teman-teman kira-kira. Oke, oke karena hari ini testimoni, sharing, jadi kita juga nggak terlalu panjang. Ini banyak banget yang tanya. Teman-teman ini bukan seminar kesehatan ya, jadi jangan tanya kayak ada yang tanya-tanya ke saya tentang penyakit-penyakit, saya juga nggak bisa bantu jawab. Saya bukan dokter. Saya kalau mau nanti hari Sabtu ada. Sabtu saya bisa undang dokter. Mungkin nanti teman-teman bisa polling aja, sharing-sharing aja, maunya kira-kira kita bahas tentang apa. Oke, itu teman-teman tadi udah ada sharing dari Ci Silvi juga. Jadi pesan dari saya mewakili AFC juga semoga Ci Silvi sehat dan
treatment-nya, terapinya semua berjalan lancar, Ci. Ya, thank you, thank you. Oke, dan thank you juga untuk waktunya sharing ke kita semua. Jadi teman-teman yang hari ini bukan dari saya, bukan dari dokter, ini langsung dari orangnya yang tadi cerita juga, dokter sampai udah bilang 50-50 bisa bertahan atau enggak, tapi ya pasti ada kemauan juga nggak sih? Maksudnya emang udah ada will yang Iya, sangat-sangat tinggi juga betul, kan, Ci ya? Maksudnya gue betul, nggak boleh nyerah, betul, gue nyerah di betul. sini selesai nih, gitu ya nggak sih, Ci? Iya, betul, betul, Ya, sebenarnya yang paling penting kan itu juga ya, selain produk kan, betul. keinginan untuk tetap hidup gitu loh. Untuk sembuh, betul. Yes. Oke, kalau gitu, Steve. Oke, thank you juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Thank you sekali lagi, Ci Silvi, untuk waktunya. Ya, sama-sama Angga. Thank you. Oke, selamat malam Ya, semuanya. malam.